Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Fauzia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab akses mikrotik. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas di mikrotik akses itu? Nah, jadi ibaratnya seperti akses mikrotik first time ya teman-teman. Bagaimana sih mikrotik itu bisa diakses, baik itu router OS ataupun perangkat yang menjalankan router OS tersebut, yaitu perangkat aslinya yang dinamakan router board. Untuk non-real device, maka kita bisa persiapkan image router OS, lalu bisa kita install di PC nantinya. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan real device, maka kita bisa gunakan router board yang murah yang tersedia saat ini dan bisa diakses di Windows. Contoh dari real device bisa seperti perangkat RB941 yang harganya itu sekitar 300 ribuan. Dan pada router board kecil tersebut terdapat beberapa port. Yang pertama, port 1 untuk koneksi ke ISP internet seperti IndiHome, Biznet, ataupun ISP. Nah, yang kedua, port 2, 3, dan 4 untuk bisa koneksi ke jaringan LAN, yaitu untuk jaringan lokalnya. Untuk awal pertama kali jangan colok ke port 1 karena pada port 1 terdapat firewall-nya sehingga tidak bisa akses mikrotik. Jadi bisa colok ke port lainnya. Setelah perangkat mikrotiknya sudah tercolok ke PC kita, perlu aplikasi untuk mengaksesnya. Nah, ada berbagai cara untuk mengakses mikrotik tersebut. Yang pertama, bisa mengakses mikrotik melalui keyboard, serial console, remote server atau telnet, SSH, Winbox, FTP, API, QuickSet, dan Webpick atau HTTP, McTelnet, lokal Winbox terminal menu, ataupun mikrotik app. Namun, kebanyakan masyarakat saat ini menggunakan aplikasi Winbox untuk akses mikrotik. Image Winbox dan image router OS bisa diinstal pada website resmi mikrotik, dan pastikan firewall dan PC kita dimatikan terlebih dahulu agar mikrotik bisa terhubung dengannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai akses router board via Winbox atau real device ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana bisa mengakses mikrotik dari perangkat kita melalui kabel LAN dengan menggunakan aplikasi Winbox. Jadi untuk Winbox sendiri itu available access by MAC address dan IP address. Akan tetapi untuk akses pertama kali itu biasa menggunakan MAC address. Perlu diketahui bahwasannya Winbox ini by default berformat exe, jadi hanya bisa diakses melalui Windows. Akan tetapi bagi kalian yang menggunakan OS lainnya, maka tak usah khawatir, kita bisa menggunakan pihak ketiga. Kalau macOS bisa menggunakan Find Crossover. Ataupun kalian bisa searching di browser untuk instalasi Winbox for macOS atau for Linux. Bisa disesuaikan saja teman-teman. Kita bisa lihat gambaran topologi sederhana untuk akses perangkat mikrotik dari laptop kita yang tersambung menggunakan kabel Ethernet yang dapat diakses melalui Winbox. Nah, di antara langkah yang bisa kita lakukan agar terrealisasinya akses mikrotik dari laptop kita, yang pertama, pastikan kabel LAN sudah terhubung antara PC dan mikrotik. Kemudian yang kedua, matikan firewall dan disable adapter Ethernet lainnya. Yang ketiga, pastikan mikrotik sudah aktif. Dan yang keempat, yaitu buka aplikasi Winbox dan silahkan login menggunakan MAC address untuk pertama kalinya. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengoneksikan router virtual yang ada pada Pnexlab dengan menggunakan Winbox. Jadi bagi kalian yang tidak memiliki akun device, ini dapat digunakan untuk menyukseskan
pembelajaran kalian. Jadi seakan-akan kita dapat akses Winbox tanpa perlu memiliki perangkat real device-nya. Pastikan kalian sudah mengetahui bagaimana cara mengoperasikan Pinet Lab, karena kedepannya kita akan gunakan Pinet Lab ini untuk membuat administrasi jaringan komputer secara virtual. Tahapan atau langkah yang dapat kita lakukan ialah sebagai berikut. Yang pertama, tambahkan router OS virtual dan manajemen cloud. Lalu keduanya bisa dihubungkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian, login ke router OS virtual tersebut dengan username dan password default Mikrotik, yaitu admin untuk username-nya dan password-nya kosong atau blank. Langsung saja kita ganti hostname-nya. Kita pilih ke sistem, kemudian identity. Nah, yang tadinya Mikrotik saya akan rubah menjadi RBAyu saja. Kemudian apply, lalu OK. Nah, di sini sudah terganti hostname-nya, yang tadinya hostname-nya Mikrotik sekarang menjadi RBAyu. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan bagaimana cara mengganti hostname dan menambahkan IP address pada router board. Nah, adapun untuk pembelajaran, teman-teman tidak perlu khawatir nantinya bila mana belum mempunyai real device. Kita akan menggunakan Lab Virtual Environment untuk mempermudah kalian dalam pembelajaran. Lab Virtual Environment dapat berbentuk JNS3, Pinet Lab, IPeng, dan sebagainya. Jadi seakan-akan kalian sedang mengakses perangkat realnya. Nah, selanjutnya untuk penambahan IP address-nya, kita langsung saja ke IP, lalu addresses. Kemudian di sini ada tanda tambah, kita tambah. Kemudian tambahkan IP address-nya. 92.1/24. Kemudian interface-nya di Ether 14 saja. Kita apply, lalu OK. Nah, di sini sudah ada IP address-nya. Jadi sekarang bisa login Windows, bisa menggunakan MAC address ataupun IP address. Nah, di sini kita memiliki gambaran topologi yang bisa kalian lihat pada gambar ini ya. Kalian cek terlebih dahulu apakah router sudah mendapatkan IP secara otomatis atau belum. Kemudian setelah itu kalian bisa koneksikan dengan menggunakan Winbox. Dan kemudian selanjutnya bisa melakukan koneksi dengan Winbox menggunakan IP address. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membahas mengenai tampilan Mikrotik pada Winbox. Winbox adalah sebuah aplikasi berbasis Windows yang biasa digunakan untuk konfigurasi Mikrotik. Walaupun berbasis Windows, kalau Anda pakai operating system berbasis Linux ataupun macOS, tetap kok bisa gunakan Winbox dengan aplikasi converter seperti Wine dan lainnya. Tanpa aplikasi converter seperti Wine dan yang lainnya, Anda by default tidak bisa menggunakan Winbox di platform Linux OS atau macOS. Sebelum kita konfigurasi Winbox, pastikan Anda menggunakan Winbox versi yang terbaru karena beberapa tipe hardware Mikrotik jika ingin dikonfigurasi perlu menggunakan Winbox yang versi terbaru. Untuk download Winbox versi terbaru, Anda perlu mengunjungi website official www.mikrotik.com, lalu pilih versi yang terbaru yang sesuai bit operating system Anda. Nah,
Ini merupakan tampilan Winbox pertama kali ketika dibuka. Ada beberapa fitur dasar ketika kita ingin connect ke router kita. Yang pertama di sini ada connect to. Nah, connect to itu yaitu untuk memasukkan IP router atau MAC address router yang kita inginkan. Kemudian login. Masukkan username dan password login ke router Anda. Default yaitu admin. Passwordnya masukkan password untuk router yang kita inginkan. Kemudian untuk password, masukkan passwordnya sesuai yang Anda ingin koneksikan ataupun default tidak diisi ya. Kemudian di sini ada add set. Nah, di sini untuk menyimpan informasi pada add set, yaitu untuk menyimpan informasi berupa IP atau MAC router, login, password ke menu manage. Jadi ketika connect ke router, kedepannya tidak perlu ketik lagi. Kemudian di sini ada connect. Nah, untuk connect ke router kita. Kemudian ada manage. Nah, manage ini hasil list IP atau MAC router, login, password yang tersimpan. Kemudian neighbor, yaitu akan muncul list router yang terhubung langsung dengan router kita. Setelah kita berhasil login dan telah di-reset konfigurasi, sekarang kita coba pelajari maksud dan arti dari title bar Winbox tersebut. Nah, di sini admin. Admin merupakan user yang digunakan saat login. Kemudian untuk add MAC address atau IP address, yaitu login yang digunakan apakah itu menggunakan IP address ataupun MAC address. Kemudian di sini RBAI merupakan nama router Anda atau identitas router Anda. Untuk Winbox 64 byte, yaitu kita menggunakan Winbox yang versi 64 byte. Untuk P7.14.1 merupakan router OS yang digunakan pada MikroTik router Anda. Selain dari title bar, ada beberapa tampilan Winbox yang lain, yaitu ada session, setting, dashboard, window, redo, save mode, dan beberapa fitur itu sering kita gunakan ketika menggunakan Winbox untuk beberapa fungsi. Misalnya dashboard akan menampilkan beberapa monitoring seperti add time, add date, add CPU, add memory, dan add uptime. Kemudian session, yaitu untuk menyimpan session Winbox Anda seperti menu apa saja yang ditampilkan. Jadi ketika connect lagi akan melanjutkan session tersebut. Kemudian setting,
Nah, pada menu setting kita bisa gunakan fitur penting seperti zoom in ataupun zoom out jika tulisannya kekecilan atau kebesaran, atau hide password untuk melihat password yang berbentuk asterisk. Kemudian untuk undo yaitu untuk mundur 1 kali perintah. Untuk redo yaitu untuk maju 1 kali perintah. Nah, di sini ada save mode, yaitu mode yang digunakan untuk remote access. Biasanya digunakan untuk remote router di lokasi yang berbeda. Jika terjadi kesalahan yang menyebabkan disconnect, maka akan terjadi rollback ke konfigurasi terakhir sebelum disconnect. Nah, informasi terkait pada dashboard yang pertama yaitu uptime, yaitu informasi sudah berapa lama router uptime. Kemudian yang kedua, memori, yaitu free RAM pada router. Selanjutnya yaitu CPU usage pada router. Kemudian date, yaitu tanggal pada router. Lalu time, yaitu waktu pada router. Nah, jadi kurang lebih informasi dasar pada tampilan Winbox pertama kali diakses. Selain pada lokasi atas, di menu utama ada beberapa fitur pada mikrotik kita yang bisa kita gunakan dan konfigurasikan berupa quick set, Chapman interface, wireless switch, mesh, IP routing system, quiz, files, log, radius, tools, new terminal, make support in, manual, new Winbox, dan exit. Nah, selain di Winbox, ternyata mikrotik dapat diakses salah satunya menggunakan WebPick yang dimana kita mengaksesnya melalui web browser yang berbasiskan HTTP. Agar bisa menggunakan WebPick, kita perlu setting IP address routernya ketika kita mengakses routernya. WebPick diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Untuk menggunakan WebPick ini, kita perlu mengetahui IP address dari mikrotik router OS-nya. Kita bisa mengeceknya pada menu IP, lalu address. Jika belum ada, silahkan kalian tambahkan. Lalu setelah kalian mengetahui IP address-nya, lalu buka browser kalian dan kalian masukkan IP address-nya pada kolom pencaharian, maka akan muncul seperti pada kolom pencarian. Kita lihat terlebih dahulu apakah IP address-nya sudah ada atau belum. Ini IP kemudian address. Nah, di sini IP address-nya ternyata sudah ada. Kita langsung saja ke browser ya. Kemudian masukkan IP address yang tadi. Nah, ini merupakan tampilan awal dari WebPick. Untuk loginnya sendiri sama seperti di Winbox, yaitu admin, dan untuk passwordnya default saja, kita blank. Lalu kita login. Nah, ini merupakan tampilan dari pada mikrotik router OS versi 5 telah diperkenalkan menu baru yaitu QuickSet. Sesuai namanya, QuickSet, menu ini bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi router secara lebih cepat. Jika biasanya sebagai cara setting mikrotik kamu perlu mengakses banyak menu, dengan QuickSet tidak perlu repot.
Pengaturan standar yang diperlukan untuk terkoneksi ke internet dan untuk distribusi LAN sudah tersedia pada QuickSet. Menu QuickSet hanya terdapat pada router board yang memiliki interface wireless, baik yang bisa berfungsi sebagai AP lisensi level 4 atau CPE lisensi level 3. Kamu bisa mengakses QuickSet pada menu paling atas ketika Anda remote router via Winbox atau website. Kamu bisa mengakses QuickSet pada menu paling atas ketika Anda remote router via Winbox atau WebPick. Secara cepat menghubungkan mikrotik ke jaringan lain atau wireless atau internet dengan menggunakan QuickSet. Karena istilahnya QuickSet, maka settingan dasar router ditampilkan langsung pada satu layar, tergantung kita ingin menjadikannya mode apa. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai remote server, telnet, dan SSH. Service pertama yang kita bisa gunakan untuk mengakses mikrotik router OS ialah telnet. Telnet merupakan sebuah protokol yang akan menjembatani antara klien dan server. Telnet ini bisa kita gunakan di command prompt ataupun terminal bagi Linux dan macOS. Telnet ini memiliki port default yaitu 23. Jadi pastikan terlebih dahulu port 23 di mikrotik dalam keadaan enabled. Kita bisa mengeceknya di menu IP lalu service. Maka di sini kita bisa melihat service telnet beserta portnya yang bisa kita gunakan untuk mengakses mikrotik router OS. Langsung saja kita lihat. Kita bisa mengeceknya di menu IP lalu service. Nah, sini ada telnet yaitu 23. Lalu langkah selanjutnya yang perlu kita cek ialah IP address dari mikrotik router OS-nya. Kita bisa mengeceknya di menu IP lalu address. Ini merupakan IP address dari mikrotik. Jika belum ada IP-nya, maka silahkan kalian tambahkan. Sudah ada, maka kita bisa membuka command prompt atau terminalnya dan ketikkan telnet kemudian IP address. Kita cari command prompt. Kemudian kita ketikkan telnet dan IP address. Jika sudah muncul kata login, maka kita bisa ketikkan login admin dan tanpa password. Jika password admin belum diubah atau masih default. Kemudian service kedua yang bisa kita gunakan untuk mengakses mikrotik router OS ialah SSH, yaitu Secure Shell. Bagi sebagian orang yang sering menggunakan Linux, tidak asing lagi dengan yang namanya SSH, sebuah service yang biasa digunakan untuk meremote server dengan OS Linux. Layanan SSH ini menggunakan port defaultnya yaitu 22. Kita bisa mengeceknya menggunakan cara yang sebelumnya, yaitu pergi ke menu Kita bisa mengeceknya menggunakan cara yang sebelumnya, yaitu pergi ke menu IP lalu service. Nah, ini merupakan SSH yaitu portnya 22. Langkah selanjutnya ialah kita harus
Karena SSH ini terdapat di layer pada OSI layer, maka kita memerlukan IP address untuk mengakses mikrotik router OS. Kita bisa mengeceknya pada menu IP lalu address. Menggunakan IP address tersebut. Langkah selanjutnya ialah kita harus menginstal SSH client untuk mengakses mikrotik router OS-nya. Kita bisa menggunakan software PuTTY atau software SSH client yang lain. Setelah terinstal PuTTY, kita buka saja PuTTY-nya lalu masukkan IP address dari mikrotik router OS ke bagian hostname atau IP address dan klik open. Kita langsung saja ke aplikasi PuTTY-nya. Nah, untuk hostname-nya merupakan kita isikan IP address. Untuk portnya yaitu default yaitu 22. Kemudian langsung open saja. Jika ada tampilan seperti ini, kita pilih accept saja. Langsung saja kita login yaitu admin. Setelah login, maka kita bisa menggunakan command mikrotik router OS untuk mengkonfigurasi perangkatnya. Nah, selain menggunakan telnet ataupun SSH, terdapat cara lain untuk meremote router mikrotik tanpa harus menggunakan IP address maupun MAC address, yaitu dengan cara meremote lewat port serial konsol yang ada di router. Dengan cara ini kita tidak perlu khawatir lagi router mikrotik terputus dari koneksi remote. Selain itu, dengan cara ini kita juga bisa melakukan troubleshooting pada router jika tidak dapat diremote lewat Winbox atau Telnet atau SSH, dan kita juga bisa melihat proses booting router dengan cara ini. Perlu diketahui dengan cara ini kita hanya bisa meremote dengan mode CLI dan tidak dapat dengan UI seperti pada Windows, dan tidak semua router mikrotik dapat diremote dengan cara ini. Hanya sebagian saja yang memiliki port serial konsol. Biasanya router kelas menengah hingga tinggi memiliki port serial konsol. Contohnya saja pada CCR, yaitu menggunakan program Hyperterminal baud rate 11520, data 8, parity non-stop bin 1, dan flow control 0. Nah, kemudian bagaimana caranya menggunakan serial console? Yang pertama-tama kita masuk ke terminal seperti PuTTY. Pilih connection tipe serial, kemudian serial lainnya itu 01 yang dapat dilihat dari device manager. Kemudian untuk speednya yaitu 11520, 115200. Lalu kita pilih open.